saya nggak dagang, saya mau minta bantuan sama siapa? Anak pada susah, itu dia resiko. Saya bilang udah tanggung jawab saya. Semua perempuan itu dianggap single, walaupun suaminya tidak bekerja, itu kita tidak bisa mengcover. Jadi tidak bisa masuk dalam tanggungan kita. Perempuan kepala keluarga itu menghadapi permasalahan yang sistemik ya. Seharusnya negara mulai bisa mengoreksi ya kebijakan-kebijakan yang masih memarginalkan atau mendiskriminasikan perempuan. Peran sebagai kepala keluarga harus dijalani Riwok sejak 3 tahun terakhir. Perempuan 6 orang anak ini jadi tulang punggung ekonomi keluarga pasca sang suami tak mampu bekerja karena sakit diabetes mellitus akut dan kemudian meninggal dunia. Sebagai tulang punggung keluarga, perempuan berusia 56 tahun ini harus menanggung beban hidup 3 orang anak dan 3 cucunya. Sementara 3 anak lainnya yang sudah berumah tangga belum mampu membantunya dalam mencukupi kebutuhan ekonomi. Riwok dan keluarga tinggal di rumah kontrakan yang terletak di pemukiman padat penduduk di wilayah Jakarta Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini benar rumahnya Bu Riwok? Iya. Kalau Bu, saya Dinda dari Kompas TV. Iya. Lagi pada ngapain Bu? Ini lagi. Di dalam kontrakan seluas 5,5 kali 2 meter persegi inilah Riwok dan 6 anggota keluarganya tinggal. Selain kebutuhan makan sehari-hari, ia pun harus keluar kocek untuk biaya perawatan salah satu anaknya yang mengalami gangguan jiwa. Tak pernah menyerah, Riwok terus berusaha memikul tanggung jawabnya, banting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Saya kalau nggak dagang, saya mau makan apa? Sehari-harinya kan hasil dagang. Saya mau minta bantuan sama siapa? Anak pada susah. Itu dia resiko. Saya bilang udah tanggung jawab saya untuk membesarkan anak saya, maksudnya. Mudah-mudahan sih kasih sehat, panjang umur. Riwok memulai peruntungan menjemput rezeki. Dibantu oleh salah seorang anaknya, setiap hari Riwok berdagang minuman ringan di wilayah Pasar Senen, Jakarta Pusat. Usaha ini adalah peninggalan sang suami dan menjadi sandaran penghidupannya bersama keluarga. Sayang, pandemi corona berdampak pada usaha Riwok. Corona memporak-porandakan pendapatannya. Ya kemarin memang lockdown, nggak boleh jualan. Berapa lama? Kira-kira ada 2 bulanan. Nggak boleh ada yang jualan, sepi. Ya sehari-harinya apa adanya deh di rumah. Seketemunya kadang-kadang dapat bantuan, dapat sarden, mungkin makan juga sama sarden, sama mie. Kalau dulu mah sebelum sebelum ada ginian, covid, mungkin dapat 2,5-an. Kalau sekarang, iya 50.000. Kalau habis keadaannya emang semua lagi pada susah begini. Riwok adalah salah satu potret nyata perempuan kepala keluarga di Indonesia, yakni para perempuan yang mengambil peran sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengakui perempuan sebagai kepala keluarga dalam pengertian orang yang bertanggung jawab terhadap keluarga. Namun hingga saat ini, belum ada peraturan khusus yang mendefinisikan perempuan kepala keluarga. Meski demikian, sebuah organisasi bernama Yayasan Perempuan Kepala Keluarga, PEKA, mendefinisikan 7 kategori perempuan kepala keluarga. Tak hanya berdasarkan status perkawinan, namun perempuan dapat disebut sebagai kepala keluarga ketika mengambil peran sebagai tulang punggung keluarga. Di antaranya, istri yang ditinggal pergi oleh suami dan tak lagi mendapatkan nafkah.
perempuan yang memiliki anak tanpa menikah, istri yang suaminya sakit hingga tak lagi produktif, hingga perempuan muda yang menanggung beban keluarganya. Menurut saya yang paling penting adalah soal nilai sosial budaya yang saya selalu bilang adalah invisible power. Jadi tata nilai yang nggak mengakui perempuan sebagai kepala keluarga karena tradisi, karena keyakinan, ya, sehingga nggak ada perempuan kepala keluarga. Saya sampai sekarang masih sering dimarahin gitu kalau menggunakan istilah itu, nggak ada perempuan kepala keluarga. Data Badan Pusat Statistik BPS mencatat jumlah rumah tangga yang dikepalai perempuan kian meningkat. Tahun 2015 lalu sebanyak 9,6 juta perempuan menjadi kepala keluarga dalam rumah tangga. 3 tahun kemudian, jumlah rumah tangga yang dikepalai perempuan bertambah lebih dari 700.000, yakni menjadi 10,31 juta kepala keluarga. Namun, perhitungan BPS terhadap perempuan kepala keluarga ini hanya mengacu pada status perkawinan, yakni janda perceraian atau kematian. Perempuan kepala keluarga itu menghadapi permasalahan yang sistemik ya kalau menurut kami. Yang pertama persoalan kemiskinan. Jadi sebagian besar mereka itu berada di strata yang 40% bawah. Itu kelompok termiskin di Indonesia ya. Karena kemiskinan ini kemudian berpengaruh pada banyak hal, termasuk misalnya tingkat pendidikan yang rendah ya, rata-rata tidak tamat SD. Sebagian besar itu lebih dari 80% komunitas PK itu tidak tamat SD. Lantas, bagaimana langkah negara melepaskan belenggu persoalan yang dihadapi perempuan kepala keluarga? Kita tidak bisa memberikan bantuan modal, itu nggak bisa. Pelatihan itu tidak bisa. Itu nanti tumpang tindih dengan kementerian lain. Misalnya kita memberikan bantuan modal pada perempuan kepala PK, perempuan kepala rumah tangga, itu nanti berbenturan dengan tugasnya dari Kementerian Koperasi. Yang bisa kita lakukan adalah menginformasikan kepada mereka, ini ada kelompok perempuan yang membutuhkan bantuan modal. Ini kelompok perempuan yang membutuhkan bantuan pelatihan. Sejumlah permasalahan masih menyelimuti para perempuan kepala keluarga, mulai dari jerat kemiskinan hingga persoalan pendataan dan status dalam undang-undang. Tak hanya itu, perempuan kepala keluarga juga menghadapi ketidaksetaraan hak sebagai karyawan saat bekerja. Kalau masih memiliki suami, walaupun suaminya tidak bekerja, itu kita tidak bisa meng-cover. Jadi tidak bisa masuk dalam tanggungan kita.